Hai kawan, sebuah perjalanan untuk mengenal budaya wisata Indonesia yang saya namakan Adventure Celebes. Suatu perjalanan untuk mengenal budaya Indonesia memang sangat menarik. Banyak budaya wisata yang saya datangi hingga melihat apa yang belum pernah saya lihat dari keindahan Sang Pencipta. Kesejukan keindahan sebuah tempat yang memanjakan mata untuk menghapus lelah dari sebuah perjalanan. Ketika memanjakan mata dengan hijaunya hutan, daun-daun yang seakan-akan berbicara untuk mengenalkan dirinya bahwasanya keindahan ini patut kita jaga dan lestarikan. Indonesia merupakan negara kekayaan alam yang melimpah ruah, baik dari Sabang hingga tanah Papua. Keindahan alam Indonesia memang dianggap tidak ada yang mampu menandingi di negara manapun di dunia ini. Pesona alam terdapat di Indonesia, baik dari daratnya hingga lautannya. Maka dari itu, tak heran jika banyak wisatawan asing yang rela ke Indonesia untuk menikmati keindahan alamnya. Alam Indonesia yang paling terkenal di mancanegara adalah keindahan pantainya yang terbentang dari barat hingga ke timur. Selain keindahan pantai, Indonesia juga merupakan negara dengan hamparan hutan terbesar di dunia. Tanah surga ada di Indonesiaku. Stay tune terus di channel Kim Auto Story. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih untuk kawan-kawan Kim Auto Story yang selalu mengikuti story to story sebuah perjalanan mengenal budaya Indonesia, Adventure Celebes. Video kali ini saya persembahkan untuk kawan-kawan Kim Auto Story dan seluruh masyarakat Indonesia dan di luar Indonesia untuk melihat keindahan yang ada di Indonesia yang penuh dengan keindahan alam dan hijaunya hutan, hijaunya daun-daun yang memanjakan mata kita. Selamat menyaksikan. Sejarah singkat mengenai Kabupaten Sinjai. Situs dari sinjaikabupaten.co.id. Menurut dari situs sinjai.co.id, Teluk Limpoe terdiri dari kerajaan-kerajaan yang berada dekat pesisir pantai, yakni Kerajaan Tondong, Bulo-Bulo, dan Lamati, serta Pitu Limpoe adalah kerajaan-kerajaan yang berada di daratan tinggi, yakni Kerajaan Turungen, Manimpohai, Terasa, Pau, Manipi, Suka, dan Balasuka. Kabupaten Sinjai mempunyai nilai historis tersendiri dibanding dengan kabupaten-kabupaten lain di Provinsi Sulawesi Selatan. Dulu terdiri dari beberapa kerajaan-kerajaan, seperti kerajaan yang tergabung dalam Federasi Teluk Limpoe dan kerajaan-kerajaan yang tergabung dalam Federasi Pitu Limpoe. Watak dan karakter masyarakat tercermin dari sistem pemerintahan demokratis dan berkedaulatan rakyat. Komunikasi politik di antara kerajaan-kerajaan dibangun melalui landasan tatanan kesopanan, yakni sipakat tahu, yaitu saling menghormati serta menjunjung tinggi nilai-nilai konsep Sirue Menre Kasirue no, yakni saling menarik ke atas, pantang saling menarik ke bawah. Malillu sipakainge yang bermakna bila khilaf saling mengingatkan. Sekalipun dari ketiga kerajaan tersebut tergabung ke dalam Persekutuan Kerajaan Teluk Limpoe, namun pelaksanaan roda pemerintahan tetap berjalan pada wilayah masing-masing tanpa ada pertentangan dan peperangan yang terjadi di antara mereka. Bila ditelusuri hubungan antara kerajaan-kerajaan yang ada di Kabupaten Sinjai pada masa lalu itu, maka nampaklah dengan jelas bahwa
Ia terjalin dengan erat oleh tali kekeluargaan yang dalam bahasa Bugis disebut Sijai, artinya sama jahitnya. Hal ini diperjelas dengan adanya gagasan dari Lama Siajeng, Raja Lamati ke-10, untuk memperkokoh persatuan antara kerajaan Bulo-Bulo dan Lamati dengan ungkapannya Pasija Sikerunna Lamati Bulo-Bulo, yang mengartikan satukan keyakinan Lamati dengan Bulo-Bulo, sehingga setelah meninggal dunia beliau diberikan gelar dengan nama Puanta Matinrues Risi Jaina. Eksistensi dan identitas kerajaan-kerajaan yang ada di Kabupaten Sinjai di masa lalu itu semakin jelas dengan didirinya benteng pada tahun 57. Benteng ini dikenal dengan nama Benteng Balang Nipa, sebab didirikan Balang Nipa yang sekarang menjadi ibu kota Kabupaten Sinjai. Di samping itu, benteng ini pun dikenal dengan nama Benteng Teluk Limpoe karena didirikan secara bersama-sama oleh 3 kerajaan, yakni Limati, Bulolo, dan Tondong. Lalu dipugar oleh Belanda melalui Perang Magarabombang. Agresi Belanda tahun 1859 hingga 1561 terjadi pertempuran yang sangat hebat, sehingga dalam sejarah dikenal dengan nama Rumpana Magarombang atau Perang Magarombang. Dan tahun 1959 Benteng Balang Nipa jatuh ke tangan Belanda. Tahun 1636 orang Belanda mulai datang ke daerah Sinjai. Kerajaan-kerajaan di Sinjai menentang keras upaya Belanda untuk mengadu domba, menentang keras upaya Belanda untuk memecah belah persatuan kerajaan-kerajaan yang ada di Sulawesi Selatan. Hal ini mencapai puncak dengan terjadinya peristiwa pembunuhan terhadap orang-orang Belanda yang mencoba membujuk kerajaan Bulo-Bulo untuk melakukan perang terhadap kerajaan Goa. Peristiwa ini terjadi pada tahun 1639. Hal ini disebabkan oleh rakyat Sinjai tetap berpegang teguh pada perjanjian Topekong pada tahun 1824. Gubernur Jenderal Hindia Belanda Van der Caplan datang dari Batavia untuk membujuk Icalla Arung Bulo-Bulo agar menerima perjanjian Bongaya dan mengizinkan Belanda mendirikan loji atau kantor dagang di Lapak, tetapi ditolak dengan tegas. Tahun 1861, berdasarkan surat keputusan Gubernur Sulawesi dan daerah takluknya wilayah Teluk Limpoe Sinjai dijadikan satu wilayah pemerintah dengan sebutan Goster Distriction. Pada tanggal 24 Februari 1940, Gubernur Grootgos menetapkan pembagian administratif untuk daerah timur termasuk residensi Celebes, di mana Sinjai bersama-sama beberapa kabupaten lainnya berstatus sebagai Order of the Ling. Sinai terdiri dari beberapa adat Gemencap, yaitu Cos Bulo-Bulo, Tondong, Manimpahoi, Lamatiwes, Bulo-Bulo, Manipe, dan Turunge. Pada masa pendudukan Jepang, struktur pemerintahan dan namanya ditata sesuai dengan kebutuhan bala tentara Jepang yang bermarkas di Gojeng. Setelah proklamasi kemerdekaan 1945, yakni tanggal 20 Oktober 59, Sinjai resmi menjadi kabupaten berdasarkan Undang-Undang Republik Nomor 29 Tahun 1959. Dan pada tanggal 17 Februari 1960, Abdul Latif dilantik menjadi kepala daerah tingkat 2 Sinjai pertama. Kabupaten Sinjai telah dinakodai oleh 9 orang putra terbaik. Dan saat ini Kabupaten Sinjai dipimpin oleh Bapak Andi Seto Gadista Asappa SHLLM dengan moto Sinjai Bersatu. Kabupaten Sinjai terus maju dan berkembang menuju masa depan yang cerah. Demikian penjelasan singkat mengenai sejarah Kabupaten Sinjai yang saya datangi. Semoga penjelasan singkat tersebut bermanfaat bagi kita semua, bagi anak daerah dan masyarakat seluruh Indonesia agar mengetahui sejarah-sejarah di setiap kabupaten yang ada di Indonesia. Tanah airku, tanah Indonesiaku yang saya cintai, sungguh indah
keindahan alam yang ada di Indonesia.